Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah. Kajian kita kali ini adalah tentang kiat menggali rezeki di dalam Islam. Sebelum kita bicara tentang bagaimana kiat-kiat menggali rezeki di dalam Islam, maka kita mencoba apa sebetulnya rezeki itu. Rezeki berasal dari kata rozaka yarzuku rizq, yang artinya pemberian. Jadi segala sesuatu dalam bentuk pemberian itu rezeki. Tapi ulama mengatakan bahwa rezeki adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada makhluknya. Tidak hanya dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk pakaian, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk hal-hal yang lain. Karena itu memang rezeki kalau kita lihat dari skup yang kecil, maka bisa dinamai dengan harta. Tapi kalau kita menamai dengan skup yang paling besar, maka rezeki juga bisa bicara tentang kesehatan, bicara tentang anak, bicara tentang pangkat dan sebagainya. Karena itulah tidak setiap orang yang merasakan bahwa dia mendapatkan rezeki. Karena dia merasa bahwa harta adalah rezeki saja. Padahal tidak demikian. Kesehatan juga rezeki. Pangkat juga rezeki. Ilmu juga rezeki. Jadi kalau ada di antara kita yang merasakan bahwa hari ini dia tidak mendapatkan rezeki, itu salah. Kenapa? Karena kesehatan juga bagian daripada rezeki. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, karena itulah dalam konteks kita sehari-hari, jangan menganggap bahwa apa yang diberikan Allah hanya dalam bentuk harta saja. Jadi segala sesuatu yang diberikan Allah itu adalah bagian daripada rezeki. Karena itu, mari kita mengingatkan diri kita bahwa dalam hidup dan kehidupan kita ini banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Sehat itu juga bagian daripada rezeki Allah. Mata kita ini juga bagian daripada rezeki Allah. Pendengaran kita juga bagian daripada rezeki Allah. Makanya kalau ada orang yang bertanya, apakah Allah hari ini memberikan rezeki kepada kita? Jelas. Allah memberikan rezeki kepada kita. Kenapa? Karena Allah itu memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Tidak ada makhluknya yang tidak diberikan oleh Allah rezeki. Orang miskin sebetulnya diberikan Allah juga rezeki. Tapi karena orang miskin tidak mampu melihat bagaimana Allah memberikan rezeki kepadanya, dia merasa bahwa dia adalah orang miskin. Padahal tidak demikian. Mari kita melihat bagaimana perspektif Islam dalam memandang rezeki itu. Ada cerita yang menarik tentang bagaimana rezeki itu diberikan Allah kepada setiap orang. Ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Sa'labah. Awalnya Sa'labah ini adalah orang yang sering ikut berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena dia sering setelah sholat langsung pulang ke rumahnya, maka ada pertanyaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Ya Sa'labah, kenapa setelah kita sholat berjamaah engkau langsung pulang? Maka Sa'labah mengatakan, ya Rasul, saya hanya baru punya satu sarung, satu kain. Kalau saya tinggal bersama dengan Anda untuk melakukan zikir dan sebagainya, maka istri saya di rumah itu tidak bisa sholat. Kenapa? Karena kain yang saya pakai ini digunakan juga untuk dia. Karena itu ya Rasul, kalau bisa doakan saya untuk bisa jadi orang kaya. Maka Rasul mengatakan, apakah kamu mampu menghadapi ujian dari Allah ketika engkau kaya? Insya Allah ya Rasul. Maka Rasul memberikan Sa'labah seekor domba. Pada awalnya domba ini satu ekor. Tapi lama-kelamaan domba ini menjadi berpuluh-puluh ekor. Awalnya Sa'labah bisa mengikuti jamaah Rasul, tapi karena banyaknya domba tersebut sampai ratusan, bahkan ribuan, akhirnya Sa'labah lalai. Karena itulah hati-hati dengan
rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi rezeki yang diberikan Allah itu adalah ujian bagi kita semua. Kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah, harusnya kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Bukan sebaliknya, tambah jauh kita, seolah-olah kita merasa bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah hasil daripada apa yang kita lakukan. Padahal tidak demikian. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan rezeki kita. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah. Dalam konteks menggali rezeki, sebetulnya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran bicara tentang masalah ekonomi, masalah rezeki. Tapi kenapa umat Islam hari ini merasa bahwa sisi ekonomi kurang dilihat? Kenapa? Karena mereka tidak mampu untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Kalau kita belajar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang pedagang pada waktu mudanya, seharusnya kita juga bisa melihat Rasulullah seperti itu. Jadi kita harus mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, karena itulah jangan sampai kita merasakan bahwa hidup di dunia ini membuat kita terbebani. Karena apa? Karena kita merasa miskin. Padahal sebetulnya Allah sangat mengkayakan kita. Dari sisi apa? Dari segi hal. Kemiskinan yang ada pada kita karena memang kita seolah-olah merasa kita miskin. Padahal tidak demikian. Bicara tentang soal kaya dan miskin, itu adalah soal status. Boleh jadi orang mengatakan dia kaya, tapi sesungguhnya dia miskin. Orang mengatakan dia miskin, tetapi sesungguhnya hakikatnya dia kaya. Banyak orang kaya yang terlihat kaya, tetapi sesungguhnya hatinya miskin. Banyak orang miskin, tapi sesungguhnya hatinya sangat kaya. Karena itu, mari kita selalu mengingatkan bahwa apa yang ada pada diri kita, ini mampu kita gali untuk kita kembangkan dalam hal rezeki yang ada pada diri kita. Ilmu yang ada pada kita mampu mengembangkan potensi rezeki yang ada pada diri kita. Semua ini bisa mampu mengembangkan potensi rezeki pada kita. Tinggal bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada pada diri kita itu. Karena itu, mudah-mudahan apa yang kita inginkan dalam hal rezeki ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita lalai. Seperti ketika Sa'labah menjadi orang kaya, akhirnya apa? Dia lalai untuk beribadah kepada Allah. Karena rezeki yang dapat dari Allah itu bukanlah sesuatu yang harus disia-siakan, tetapi harus disyukuri, harus dinikmati dengan sebaik-baiknya.